Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nawara qulubal mu'minin bil ma'rifat. Fatba'anat qulubuhum bil tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi syam'i, Allahumma afini fi bashari. Allahumma inni a'udzubika min azabi kubri la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri bashari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, senantiasa Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat jasmani maupun rohani kepada kita semuanya. Dengan izin dan ridhonya kita dapat berkumpul taklim bersama dalam kajian sehat dalam rahmat Allah dan ridho Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak, Ibu, para remaja, anak-anak yang dirahmati Allah, kita semuanya dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada Habibana wa Nabiyana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, ulama amilin, termasuk kita semua yang ada di sini, wabil khusus umumnya saudara-saudara kita yang ada di luar sana mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul uzma, dan kita
sampai akhir nanti sebagai pengikutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, para remaja, adik-adik yang dirahmati Allah, dengan segala pujian untuk Allah, dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terkadang selalu berusaha mengejar kehidupan dunia, membuat rencana untuk mengejar cita-cita, sehingga terkadang lupa untuk merawat tubuhnya dengan cara yang sebenarnya amat sederhana. Dan terkadang ibadah pun dilalaikan dengan rutinitas sehari-hari. Karena kalau kita bisa kaji diri kita, kadang jasad ini sudah lelah, fisik ini sudah lelah, tapi keyakinan kita yang membawa kita dalam tujuan-tujuan kita, hajat-hajat dunia. Mungkin dari ibu, bapak mungkin dari pagi berangkat kerja, ada yang ke kebun, ke sawah, dan yang lainnya, itu tidak sadar membawa jasad kita, membawa jasad bapak-bapak olahraga, gerak, karena hidup itu adalah gerak. Sedangkan ibu-ibu ada yang kerja ke pabrik dan kerja kemanapun, mungkin bisa kerja, contoh kerja di pabrik, dan ibu yang rumah tangga sama itu beres-beres rumah, mencuci pakaian, mencuci piring, dan segala macamnya, itu tidak terasa, itu adalah olahraga gerak kita. Jasad kita digerakin tuh. Jadi jangan aneh, terkadang kita lelah, capek itu bukan dari hati kita, tapi fisik kita yang capek, yang didominasi oleh pikiran kita. Jadi Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, para remaja yang masih sekolah, insya Allah soleh maupun soleha, semuanya, adik-adik, calon anak-anak yang soleh maupun soleha, yang taat kepada ibu bapaknya, amin. Jadi dalam beberapa surat, sejumlah ayat menegaskan dalam Al-Quran, jadi dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Mengapa? Lalu muncul pertanyaan Allah, kenapa kamu tidak pikirkan? Jadi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan pedoman-pedoman hidup kita itu. Misalnya surat Ar-Rahman yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan, yang menjelaskan tentang semua kehidupan, alur dari kehidupan di dunia ini. Nah, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, wasyukurillah. Nah, ini sudah azan dulu, mungkin kita break dulu sebentar, lalu nanti kita lanjut lagi. Cuma ada sedikit catatan, nanti ketika selesai adzan kita lanjut lagi dengan bab kiat hidup sehat. Insyaallah kita break dulu, adzan dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adanya sudah beres. Bapak, Ibu, mari kita siapkan lagi hati dan pikiran kita agar tetap fokus dalam kajian sehat, dalam rahmat Allah dan ridho Allah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah,
para remaja, adik-adik yang soleh maupun solehah, sehat terus. Tadi kita sampai mana tadi ya? Pembahasannya itu kita akan dilanjut tentang bab kiat hidup sehat. Tadi di mukadimah sudah dipaparkan tentang slide dari definisi penyakit itu apa, obat itu apa. Obat di sini ada obat medis dan maupun obat non medis. Nanti kita akan lebih spesifikasi lagi untuk menjelaskan yang lebih detail. Terus dari keterangan dalil hadis yang sahih dari baginda Nabi Muhammad SAW, terus dari ada Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Isra ayat 82 tidak dijelaskan di mukadimah. Terus ada jenis-jenis penyakit, yaitu penyakit medis dan non medis. Mungkin nanti kedepannya kita akan jelaskan lebih terperinci lagi. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang kiat hidup sehat. Kenapa kiat hidup sehat ini sangat penting? Karena sesuatu hal yang kita belum sakit. Nah, sebelum sakit kita harus kiat-kiat hidup sehat dulu. Kalau hidup sehat, pola hidup sehat, gerak kita sehat, insya Allah tidak akan sakit. Dan adapun pasti Allah memberikan ujian sakit lewat ujiannya sakit itu kita pasti alami. Tapi dengan kita selalu berikhtiar menjalankan hidup sehat, insya Allah penyakit apapun kita bisa obati. Mudah-mudahan dengan kita sharing, berkumpul, taklim seperti ini, taklim sehat, menggapai dalam rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah dan ridha Allah. Meskipun kita sehat, tidak dikasih sayang oleh Allah, percuma. Meskipun kita sehat, jasmani dan rohaninya, tapi tidak ada ridha Allah, seperti apa menjalani kehidupan ini? Jadi kajian ini yaitu sehat dalam rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah dan ridha Allah. Mudah-mudahan kita segala hajat kita, terutama kita sehat dulu untuk menggapai segala cita-cita di dunia ini, bekal di akhirat. Mudah-mudahan ada ridha Allah. Kiat hidup sehat. Jadi kiat hidup sehat ini pemaparannya dari hasil penelitian, pemikiran, pengamatan, dan penerapan. Jadi dikatakan bahwa jika kita ingin hidup sehat tanpa obat, ingatlah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jaga pikiran. Jadi pikiran kita ini harus selalu dalam keadaan tenang, jernih, tidak dimasukkan dengan pikiran-pikiran yang sifatnya hawa nafsu. Mudah-mudahan kita bisa terjaga dari imunitas, yaitu kekebalan tubuh kita. Karena pikiran yang keluar dari kening kita nih, yang merupakan titik atau area sujud ketika sholat. Nah, mungkin Bapak, Ibu, AA, Teteh, para remaja yang sudah ahlil baligh, yang sudah bisa mengerjakan sholat, yaitu ibadah wajib 5 waktu. Ketika kita sujud nih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketika doa itu atau memuji kepada Allah, ketika kita bangun lagi terasa enteng. Nah itu, jadi pikiran yang keluar dari kening kita yang merupakan titik atau area sujud harus dijaga dengan baik. Jadi pikiran yang ruwet,
akan hilang, pikiran kita yang tidak tenang akan merasa hilang atau rasa enteng. Karena kalau pikiran kita ruwet, tidak tenang, penuh kecemasan, itu salah satunya mengacaukan sistem yang ada di tubuh kita, yaitu sistem syaraf yang ada dalam tubuh kita. Jadi otomatis imunitas kita, kekebalan tubuh kita menurun. Disitulah datangnya penyakit. Baik itu sistem pencernaan, emosional, nafsu tuh, jantung yang berdebar, tidak stabil, atau sistem panas elektrik tubuh kita. Jadi yang suka meriang tuh, nah itu. Satu saja elemen sistem yang kacau di tubuh kita tuh, yang tadi sudah dijelaskan, sistem pencernaan, emosional, jantung, dan sistem panas elektrik tubuh yang keluar dalam tubuh kita, itu akan menyebabkan organ tubuh ada yang kurang berfungsi, urat sarafnya tidak maksimal. Jadi lama-lama malah tidak berfungsi. Dapat dimengerti hal ini karena Allah yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat sempurna. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jadi bagaimana cara terbaik menjaga pikiran? Yaitu dengan cara yang tadi, jaga pikiran kita sendiri. Yang berikutnya yaitu jaga makanan. Asupan makanan, pola hidup kita, kita makan apa, karena dalam Al-Quran sudah jelaskan makanan-makanan yang haram itu tidak boleh dimakan. Apa aja itu bisa dilihat dalam Al-Quran, firman Allah. Jadi jaga makanan. Jangan membiasakan diri dengan makanan yang walaupun, nah dengan catatan ini yang walaupun halal, tetapi akan menyebabkan tumpukan lemak, jenuh, dan asam urat purin dalam tubuh kita. Meskipun halal, tapi kita berlebihan memakannya. Karena Allah tidak suka hal-hal yang berlebihan. Seperti makanan apa? Makanan seperti makanan jeroan, nasi yang berlebihan, terus apa lagi? Santan yang seperti itu, minyak, gorengan tuh bukan tidak boleh dimakan, tapi jangan berlebihan. Itu akan menyebabkan terjadinya pengapuran yang akan melapisi sistem saraf tubuh kita. Sehingga sinyal yang dari otak atau pikiran kita tidak dapat disampaikan dengan sempurna ke titik ujung saraf kita. Akibatnya pasti ada organ tubuh yang kurang berfungsi. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kurang berfungsinya sistem saraf kita ini akan melemahkan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Seperti itu. Selanjutnya, jaga kelakuan. Jaga kelakuan di sini sikap kita sendiri. Karena kelakuan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi kalau kelakuan kita buruk, pasti kesehatan kita pun akan buruk. Kalau kelakuan kita baik, kesehatan pun akan baik, yang menimbulkan sehat jasmani maupun rohani. Seperti itu. Nah, lanjut. Jaga kelenturan tubuh. Jadi maksudnya kelenturan tubuh di sini yaitu kita sering puasa mengosongkan. Jadi mempuasakan jasad kita, roh kita. Ya kan? Ada salah satu contoh tuh dari Al-Kisah waktu zaman dulu lah, bisa dibilang dalam keterangannya itu
Daud adalah model manusia perkasa. Nah, senang berpuasa, berburu atau mengembara. Jadi sudah pasti tuh orang yang berpuasa itu orang yang selalu gerak hatinya, orang yang selalu menjaga pikirannya, selalu menjaga makanannya, menjaga kelakuannya. Ini sudah pasti tubuhnya tidak tersalut oleh lemak jenuh, jadi sehat. Tidak ada penyakit-penyakit yang menyertai tubuhnya dan sangat lentur. Karena kenapa? Sistem elektrik atau saraf-sarafnya itu di tubuhnya itu sangat sempurna sehingga bisa menyalurkan atau menghasilkan panas yang sangat tinggi di telapak tangannya. Nah, disinilah nanti akan dibahas tentang pengobatan dengan pikiran. Jadi mengobati sakit kita itu dengan pikiran. Nanti ada gerakan-gerakan tertentu yang kita timbulkan dari badan kita sugestikan, kita visualisasikan untuk mengobati tubuh yang sakit ini. Insya Allah nanti ke depannya, di depan kita akan bahas pengobatan atau menyembuhkan diri sendiri dengan pikiran. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para remaja, adik-adik, insya Allah yang soleh maupun solehah, dengan cara kita menjaga pola hidup kita, menjaga kiat-kiat hidup kita supaya sehat, itu kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang pertama itu jaga pikiran, yang kedua jaga makanan, yang ketiga jaga kelakuan, yang keempat jaga kelenturan. Kita bisa dengan puasa. Dengan ikhtiar seperti itu mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani untuk lebih semangat lagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita beribadah kepada Allah dengan penuh kehusuan. Jadi misalnya kalau kita sakit, kita punya apapun kita akan habis. Kita tidak akan fokus. Tapi kalau kita sehat, tidak punya apa-apapun, asal modal kita keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insyaallah hidup kita akan menjadi tenang. Dan nanti di akhir hayat kita pasti menemukan dengan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauh dari keadaan su'ul khotimah, menggapai surga Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kajian sehat dalam rahmat Allah dan ridho Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita akan bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat, dengan ada rahmat dan izin Allah untuk bertemu kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita dengan niat segala sesuatunya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, para remaja, anak-anak yang soleh maupun solehah, jika ada kata-kata pribadi yang kurang berkenan, penuh khilaf dan kesalahan, kealfaan, itu senantiasa dari sifat pribadi. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.